Tampaknya sudah selesai, jadi mungkin sedikit identifikasi saja. Sedemikian rupa ini sudah langsung dibawa. Tim kami mengatakan sudah bersiap ambulan untuk membawa jenazah ini ke RSUD Sungai Bahar yang jaraknya sekitar 2 km. Sebutlah kalau dibawa seperti ini, dalam kondisi seperti ini terus dikawal, seharusnya tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Benturan jalan yang tidak rata itu nggak terlalu pengaruh biasanya, Dokter Mira? Nggak terlalu pengaruh sih seperti itu, dan saya rasa mungkin yang tadi saya sampaikan ya, lebih baik dibuka di dalam, proses identifikasi yang lebih lanjut dilakukan di dalam. Jadi pada saat gali kubur ini paling identifikasinya ada sebatas Di petinya saja, bahwa betul ini peti yang digunakan untuk memakamkan almarhum sebelumnya. Nanti selanjutnya dilakukan di ruang otopsi sehingga proses ini bisa berjalan lebih lancar, karena ini prosesnya pasti memakan waktu yang lama. Sedangkan orang-orang pasti ini kapan selesai, udah banyak keresahan juga. Jadi mungkin saya di sini membantu untuk mengikatkan bahwa ini bisa memakan waktu yang lama, karena yaitu saya yakin para ahli yang kompeten di bidangnya ini ingin memberikan yang terbaik. Sehingga melakukan pemeriksaan dengan seksama pula. Mungkin yang tidak tergesa-gesa. Yang mungkin gitu, tadinya 1-2 kali dilakukan, mungkin ahli yang berikutnya ingin melihat lagi, jadi bisa terjadi beberapa kali pemeriksaan. Nah, ini dibutuhkan kesabaran dari pihak keluarga, kita masyarakat. Biarkan tim ini benar-benar menyelesaikan seluruh tugasnya sehingga nanti hasilnya sudah tidak perlu kita ragukan. Independensinya kita meyakini juga tetap akan terjaga. Biasanya Dokter Mira, apa ya namanya ya, secara SOP, tentu dalam kasus jenazah almarhum Brigadir Joshua ini nanti ada titik-titik luka-luka yang secara spesifik akan diperiksa. Tetapi secara umum, kalau boleh tahu, otopsi itu apa dulu sih yang dilakukan sedemikian rupa oleh seorang dokter forensik itu? Menurut saya gini, kan kalau kita ke dokter pasti di stetoskop dada kita, dilihat matanya, disuruh buka mulutnya, kan itu bahkan kita cuma medical check up dan di konsultasi saja kita disuruh itu. Nah, kalau dalam otopsi jenazah itu ada nggak sih hal-hal yang udah pasti akan dilakukan dulu? Ini pertanyaannya bagus banget. Jadi pada saat ada jenazah yang ingin diotopsi, hal pertama yang kita lakukan adalah cek status mediko-legalnya seperti apa. Surat permintaan visum ada atau tidak. Surat permintaan untuk dilakukan otopsinya ini ada atau enggak. Oh, jadi itu pun ditanya dulu sama dokter forensik. Kita cross check dulu. Jadi secara administratif, legal, ini ada nggak, cocok nggak identitas yang ada di surat permintaan visum dengan jenazah. Betul, itu kita cocokkan dulu. Kemudian biasanya di surat permintaan visum ada keterangan-keterangan tambahan, ini meninggal di mana, kapan, dan lain sebagainya, sebagai gambaran untuk dokter pada saat melakukan pemeriksaan. Sama seperti kalau kita ke dokter, kan ditanya-tanya dulu ya, nggak langsung diperiksa stetoskop kasih obat. Kan kayak gitu. Jadi pasti ditanya-tanya dulu. Jadi biasanya ada koordinasi antara dokter dengan penyidiknya, ini kasusnya apa, ketemu di mana, dan lain sebagainya. Sehingga dokternya ada informasi untuk melakukan otopsi. Biasanya dilakukan inform konsen atau penjelasan kepada keluarga seperti apa ini prosesnya, menyetujui atau tidak, walaupun nanti semua tergantung dari penyidik. Kalau penyidik berkata kita tetap harus otopsi walaupun keluarga nggak setuju, untuk proses penyidikan ya boleh-boleh saja dilakukan. Gitu. Ini juga masyarakat harus mengerti nih, kalau dalam sebuah kasus pihak keluarga tidak setuju, pihak penyidik misalnya kepolisian itu bisa tetap memerintahkan otopsi. Karena untuk apa? Karena membutuhkan suatu bukti atau keterangan untuk proses penyidikan. Jadi kalau dirasa ini penting untuk dilakukan, walaupun keluarganya tidak menyetujui, bisa saja tetap dilakukan. Gitu, cuman kan etisnya ya, kalau misalnya ya minimal kita memberitahukan ke keluarga ini prosesnya seperti apa. Itu dulu, baru kita melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kita mulai dari pemeriksaan luar dulu. Ini sambil kita lihat bahwa ambulan sudah bergerak. Kalau melihat jalanannya sih, ini dalam bayangan awam saya ya, Dokter Mira, saya khawatirnya jalanannya agak rusak gitu, sehingga kemudian ambulannya berjalan di jalan yang tidak rata, tapi alhamdulillah semua rata dalam 2 km. Mudah-mudahan cepat sampai dan bisa segera dilakukan identifikasi. Mudah-mudahan lancar ya sampai tujuannya. Iya.
Dokter Mira, lanjutkan. Setelah itu baru mulai di pemeriksaan. Baru kita mulai pemeriksaan. Iya. Jadi kalau pemeriksaan itu kita ada pemeriksaan luar sama pemeriksaan dalam. Jadi proses otopsi itu ada, kita ngomongnya pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam yang dibuka-buka, pemeriksaan luar yang kita ngelihat ini misalnya pakaiannya apa, ada benda-benda barang bukti di sekitar tubuh jenazah atau enggak, kemudian luka-lukanya bagaimana, identitasnya sesuai enggak, oh ini menunjukkan kira-kira laki-laki usia 40 tahun, sesuai enggak dengan SPV-nya gitu kan. Jadi itu kita lihat, atau misalnya kita temukan tanda-tanda, oh ini seperti tanda-tanda yang sudah pernah dirawat di rumah sakit, atau tanda-tanda lainnya gitu, itu kita lihat pada saat pemeriksaan luar. Kita lihat juga kayak yang tadi saya bilang, lebam mayat, kaku setelah meninggal untuk menentukan perkiraan saat kematian, itu juga dilakukan pada saat pemeriksaan luar. Kalau sudah selesai, itu juga kita lakukan, dicatat seluruhnya, didokumentasi foto. Fotonya tidak disebarluaskan, hanya untuk kepentingan penyidikan saja. Jadi Dok, di sini ya, di titik ini, dalam sebuah otopsi, lebam itu bisa ketahuan, oh ini lebam karena apa, atau lebam karena dipukul gitu, itu ketahuan ya? Atau nanti harus ada pemeriksaannya? Kalau misalnya kita melihat ada perubahan warna untuk menentukan ini lebam mayat yang tadi karena meninggal terus darahnya ngendap itu dengan lebam atau memar akibat suatu pukulan, itu bisa dibedakan secara makros atau secara kasat mata, itu masih bisa terlihat. Oh, bisa langsung terlihat. Cuman untuk menentukan ini benda penyebabnya apa persisnya, ya itu belum tentu kita bisa lakukan, kecuali luka-luka yang ditimbulkan atau memar-memarnya tadi itu polanya khas gitu. Jadi kalau polanya agak khas, misalnya dilindas ban, ada gambaran bannya, bentuk memarnya, itu memang agak khas ya. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin hanya sebatas ini ada memar akibat suatu kekerasan tumpul saja. Bendanya apa, kita masih bisa belum pastikan. Gitu. Nah itu nanti disampaikan untuk kemudian diselidiki lebih lanjut sedemikian rupa. Tapi lebam-lebam ini sekali lagi mohon maaf ya Dokter Mira, tetapi ini saya ingin menjelaskan juga kepada pemirsa yang selama ini mengikuti begitu. Di era media sosial ini kan banyak berkembang kasus ini, gini kira-kira, oh ini ada banyak lebamnya. Kalau tadi luka sayatan kan tadi udah dijelaskan, akan diperiksa tuh sayatannya karena apa, kapan. Sehingga jangan-jangan itu bukan sayatan yang kita anggap, oh terjadi penganiayaan di sayat, kira-kira saya mau menangkap itu, nanti kita tunggu hasilnya. Nah lebam juga demikian berarti kan? Betul. Kita harus lihat dulu lebam ini lebam apa. Kalau iya lebam karena sesuatu terbentur atau pukulan sesuatu, itu kapan? Sedemikian rupa sehingga mungkin ini semua jangan, oh kalau ada lebam gini, terus kemudian ini ada penyiksaan, belum tentu ya jadi itu. Sama kalau misalnya kita pada orang hidup, terus kita ada luka ya, memar, lebam. Seiring dia penyembuhan luka, kita bisa lihat perubahan warna lukanya, ya kan? Yang tadinya awalnya mungkin warnanya biru, ungu, terus lama-lama kok warnanya kuning, coklat, terus mudar. Nah, kalau kita ngelihat langsung, tentu proses perubahan warna itu tidak akan terjadi pada saat kondisinya sudah meninggal. Tapi pada saat kita melihat, dengan melihat warna lukanya atau gambaran lukanya, minimal kita bisa mendapatkan perkiraan ini terjadinya kapan. Apakah kalau misalnya sudah ada kekuningan, otomatis ini kan sebenarnya luka lama. Jadi mungkin terjadi misalnya beberapa hari sebelum lakukan pemeriksaan atau sebelum meninggal gitu. Jadi masih kita bisa lihat dari warna lukanya gitu. Nanti kalau misalnya seperti tadi ada prosesnya kan, sebuah lebam di lutut kita nih karena kita terbentur sesuatu. Kalau dia masih biru bener, ini belum lama nih terbenturnya, kira-kira gitu. Ya. Kalau misalnya udah dia udah agak kuning-kuningan, memarnya udah kita biasanya kalau kita tekan udah nggak terlalu sakit. Berarti ini sebentar lagi memudar nih, sembuh gitu. Logikanya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat pada jenazah ada luka yang sudah mulai kekuningan, berarti itu sebenarnya lukanya udah lama. Jadi kemungkinan besar tidak berhubungan dengan kematian yang sekarang. Tergantung dengan peristiwanya begitu. Betul, tapi memang hanya menunjukkan bahwa beberapa hari yang lalu terjadi suatu kekerasan. Apakah kekerasan itu terjadi menyebabkan kematian yang sekarang? Belum tentu, jawabannya kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu itulah semua yang harus dianalisa oleh dokter forensik. Sangat penting untuk para penyelidik dan lain-lain nantinya. Dokter Mira, saya
jeda sebentar untuk kemudian saya ke jurnalis Kompas TV Suci Anissa yang berada di RSUD Sungai Bahar. Suci, selamat pagi lagi untuk Anda. Apa persiapannya sekarang, Suci, di RSUD Sungai Bahar? Halo, Suci. Ya, sebentar, ini lagi nunggu. Oh, oke, Suci tampaknya masih menunggu sesuatu. Sementara kita bisa melihat bahwa ambulans sudah makin dekat. Saya sih melihat, alhamdulillah bukan seperti apa ya, masyarakat tetap tertib di sekitar kawasan ini sehingga kemudian bisa memperlancar jalannya ambulans ini menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah di Sungai Bahar. Saya berharap sekali bahwa semua langkah-langkah yang dilakukan untuk mengungkap kasus polisi tembak polisi ini berjalan lancar. Dan salah satu titik pentingnya adalah hari ini dengan ekshumasi atau penggalian kembali makam dan juga otopsi ulang. Suci, kalau sekarang sudah siap, ambulannya sudah berhenti atau mengurangi kecepatan? Saya kurang tahu nih apakah sudah dekat. Suci, Baik, Bayu, apa persiapannya seperti apa? Silakan. Baik, ya Bayu, dapat saya informasikan bahwa saat ini tim forensik dan dari pihak kepolisian maupun TNI tengah menunggu kedatangan ambulans yang diperkirakan sebentar lagi akan tiba di lokasi otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Bayu. Dan saat ini kita masih menunggu ambulans untuk masuk ke dalam lokasi ini. Dan tampak di sini berada Kapolda Jambi yang didampingi oleh tim forensik yang sudah siap menunggu kedatangan dari peti jenazah almarhum Brigadir Nofriansah Yosua, di mana akan dilakukan otopsi di kamar jenazah di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi ini. Baik. Ya, pemirsa Kompas TV, gambar yang di sebelah kanan adalah gambar tim kami dari RSUD Sungai Bahar, yang di sebelah kiri adalah gambar ambulan yang kami terus ikuti. Pasti sudah semakin dekat ke RSUD Sungai Bahar. Suci, seluruh ahli forensik yang akan bertugas juga sudah datang ya. Tadi kita sempat melihat sih gambar kiriman Anda, tapi semuanya sudah bersiap jadi, Suci. Ya Bayu, saat ini semua tim telah bersiap menunggu kedatangan peti jenazah almarhum Brigadir Nofriansah Yosua tiba di lokasi otopsi, Bayu.